Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih di bawah lindungan Allah, masih di bawah kasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan sampai pada hari ini. Nah, melanjutkan teman-teman serial Sahabiah Rasulullah yang jarang diketahui oleh kaum muslimin pada umumnya, kita melanjutkan dengan referensi yang sama, yakni buku yang berjudul Kisah-kisah wanita menakjubkan dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Miftahul Asror Malik. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita masuk dalam pembahasan yang akan membahas salah seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Nama beliau yang sebenarnya adalah Fatimah binti Khattab bin Nufail al-Makhzumi al-Quraisyah. Ibundanya adalah Hamtamah binti Hashim bin Mughirah. Dia adalah salah seorang sahabiah yang memeluk Islam pada periode awal bersama dengan suaminya Sa'ad bin Zaid. Dia menyambut dakwah Rasulullah SAW untuk bertauhid sebagaimana kaum muslimin pada umumnya waktu itu, teman-teman. Setelah memeluk Islam, Fatimah dan suaminya tidak bisa beribadah menjalankan perintah agama secara terang-terangan. Hal ini karena kondisi umat Islam yang pada waktu itu memang masih lemah, dan terlebih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pada saat itu belum memeluk Islam terkenal sangat keras dan menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam, nama Fatimah, teman-teman, menjadi masyhur karena dikaitkan dengan keislaman sang kakak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang pada mulanya adalah seorang yang paling keras menentang Islam, namun setelah memeluknya dan membaca dua kalimat syahadat berubah menjadi orang yang paling keras membela Islam. Sungguh maha kuasa Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Pada waktu itu, teman-teman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda yang gagah perkasa. Dia berusia antara 30 sampai 35 tahun. Dia memiliki tubuh yang kuat dan tegap. Namun, ia juga seorang yang sangat emosional dan cepat naik darah. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat suka berfoya-foya dan minum minuman keras, namun memiliki kebijaksanaan dan lemah lembut terhadap keluarganya. Beliau, teman-teman, termasuk orang yang paling keras memusuhi kaum muslimin di antara dedengkot Quraisy yang sangat membenci Islam pada waktu itu. Diceritakan, teman-teman, suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat yang tidak ikut hijrah di sebuah rumah di Syafa. Nah, di antara mereka ada Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kaum muslimin yang lain. Umar pun pergi ke tempat itu dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Setelah mengetahui maksud tujuan Umar itu, Nuaim berkata, "Wahai Umar, sungguh kamu telah menipu dirimu sendiri. Kamu kira Bani Abdul Manaf akan membiarkan kamu berjalan di atas muka bumi setelah membunuh Muhammad? Tidak, lebih baik kamu pulang saja ke rumah dan uruslah keluargamu sendiri." Memang, teman-teman, pada saat itu Umar berpikir keras bagaimana cara menghentikan dakwah Islam ini. Nah, muncullah ide dalam dirinya untuk membunuh Rasulullah SAW karena mengingat bahwa Rasulullah adalah yang paling atas sebagai nabi, maka ketika kepalanya dihilangkan, maka badannya akan hancur. Nah, Umar berpikir, tidak apa-apalah dia membunuh Rasulullah, kemudian dia diadili, dia tidak mengapa, yang penting dakwah Islam harus berhenti. Makanya kemudian dia nekat mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada kisah, teman-teman, pada waktu menerima nasihat ini, Fatimah, saudara perempuan Umar radhiyallahu anhu yang kita bahas dalam kisah ini, telah memeluk Islam. Begitu juga dengan Sa'id bin Zaid, suami Fatimah. Nah, setelah mengetahui hal itu dari Nuaim, Umar bergegas pulang dan langsung menemui keduanya. Di rumah keduanya, dia mendengar ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran, lembaran, teman-teman, ya, bukan. Pada saat itu, Al-Qurannya ditulis dengan tulang, dengan batu, dengan kertas, pelepah, dan lain sebagainya. Nah, setelah keduanya merasa ada orang yang sedang mendekat, maka orang yang membaca itu sembunyi, dan Fatimah pun segera menyembunyikan apa yang dibacanya tadi. Umar kemudian bertanya, "Aku telah mendengar suara bisik-bisik, apakah itu?"
Nah teman-teman, karena mereka tidak mengakui, Umar membentak dengan suara keras, "Aku sudah mengetahui kamu menjadi pengikut Muhammad dan memeluk agamanya." Umar pun memukul Said dengan keras. Melihat hal tersebut, Fatimah yang berusaha melindungi suaminya juga terkena pukulan keras. Suami istri itu pun tersulut emosinya dan keduanya berkata, "Ya, benar, kami sudah memeluk Islam. Sekarang lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan." Setelah melihat darah keluar dari muka saudaranya itu, teman-teman, Umar menjadi gelisah dan timbul rasa iba dalam hatinya. Karena memang dia sangat menyayangi keluarganya, teman-teman. Nah, dia menyesal dan meminta maaf kepada saudaranya agar memberikan apa yang mereka baca tadi. Nah, setelah Umar membacanya, seketika wajahnya menjadi berubah dan merasa menyesal atas perbuatannya itu. Tubuhnya seakan-akan bergetar setelah membaca apa yang dibaca oleh adiknya tadi. Ada sesuatu yang luar biasa dan agung yang dirasakan olehnya. Nah, karena itu teman-teman, ada suatu seruan yang begitu mulia masuk ke telinganya hingga membuat sikapnya berubah menjadi lebih bijaksana. Umar keluar dari rumah Fatimah dengan membawa hati yang sudah lembut dan jiwa yang sangat tenang. Beliau, teman-teman, ingin menemui Rasulullah SAW dan para sahabat yang sedang berkumpul di Syafa. Nah, setelah berjumpa Rasulullah, dia pun menyatakan diri masuk Islam. Dengan adanya Umar dan Hamzah radhiyallahu anhum ajmain, maka kaum muslimin telah mendapat benteng dan perisai yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, untuk kisah Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha saya cukupkan sampai di sini. Dan pastinya saudara dari Umar ini adalah salah seorang yang membukakan hati Umar untuk memeluk Islam. Kita bertemu lagi di kisah-kisah wanita menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah yang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.